Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Suryaningsi dengan NPM 2014121024 dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan mengenai usul penelitian saya yang berjudul pemberian pupuk kasih kandang ayam terhadap pertumbuhan dan hasil panen tanaman tomat ranti Lycopersicum esculentum Varcomunibale. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya beralih kepada hal yang melatar belakangi dari usul penelitian saya, yaitu tomat memiliki potensi budidaya yang tinggi di Provinsi Lampung yang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2022, yaitu produksi tanaman tomat pada tahun 2020 mencapai 19.096 ton. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat ini tidak terlepas dari pengaruh pemberian pupuk. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat rantis secara optimal dapat dicapai dengan melakukan pemberian pupuk. Salah satunya yaitu pupuk organik, yaitu pupuk bokasi. Pupuk bokasi ini termasuk ke dalam pupuk organik yang penggunaannya ramah lingkungan karena tidak merusak kesuburan tanah. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut, saya menarik rumusan masalah, yaitu berapakah dosis pupuk bokasi kandang ayam yang terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman tomat rantis Lycopersicum esculentum Varcomunibale. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh pemberian pupuk bokasi kandang ayam dengan beberapa dosis aplikasi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat ranti Lycopersicum esculentum Varcomunibale. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai diagram alir pemikiran dari usul penelitian ini, yaitu pada dasarnya tanaman tomat ranti yang memiliki nama latin Lycopersicum esculentum Varcomunibale itu memiliki permintaan pasar yang tinggi, namun tidak diiringi dengan produksi yang bagus, yaitu produksinya rendah, sehingga untuk mengatasinya kita perlu melakukan teknik budidaya yang bagus, yaitu dengan cara pemberian pupuk organik, yaitu salah satu pupuk organik yang dapat diberikan dari bokasi kandang ayam. Dari pupuk bokasi ini, kita dapat mengetahui kelebihannya, yaitu memperbaiki sifat fisik tanah, memperbaiki sifat kimia tanah, menambah sifat fisiologis tanah, meningkatkan kualitas tanaman, meningkatkan kualitas hasil tanaman. Kemudian, dari usul penelitian ini, saya melakukan beberapa perlakuan, yaitu perlakuan pertama atau P0, yaitu perlakuan kontrol. Perlakuan kedua, yaitu P1, pemberian pupuk bokasi kandang ayam dengan dosis 200 gram. Perlakuan ketiga atau P2, yaitu pemupukan pupuk bokasi kandang ayam 400 gram. Dan perlakuan keempat atau P3 yaitu pupuk bokasi kandang ayam 600 gram. Sehingga dari perlakuan yang saya berikan akan diperoleh dosis terbaik dari pemberian pupuk bokasi kandang ayam dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman tomat ranti. Selanjutnya, hipotesis yang dapat saya terapkan yaitu penelitian ini terdapat dosis aplikasi pupuk bokasi kandang ayam terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman tomat ranti Lycopersicum esculentum Varcomunibale. Selanjutnya, dari usul penelitian ini, metodologi yang digunakan yaitu pertama, tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Lapang Terpadu atau LTPD Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dan waktu yang akan dilakukan dalam penelitian ini pada bulan Agustus hingga Oktober 2022, dan bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain pupuk kandang ayam, bioaktivator berupa efektif mikroorganisme atau yang dikenal dengan EM4, tanah, gula pasir, air, polybag, ukuran 15 x 25 cm, ajir bambu, dan benih tomat ranti Lycopersicum esculentum Varcomunibale. Dan juga alat yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari cangkul, ember, meteran, sekop, timbangan, potray, dan alat tulis. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu disusun dalam rancangan acak lengkap atau RAL dengan perlakuan tunggal berupa dosis pemberian pupuk bokasi kandang ayam atau P. Selanjutnya, penelitian ini disusun dalam 4 taraf perlakuan, yang mana masing-masing perlakuan diulang 5 kali, sehingga diperoleh 20 satuan percobaan yang disusun secara acak.
Kemudian dari data yang diperoleh akan dianalisis secara statistik dengan menggunakan sidik ragam atau uji F. Jika data telah dinyatakan beda nyata, maka akan diujikan lanjut menggunakan uji beda nyata jujur atau BNJ dengan taraf selang kepercayaan alfa 5%. Selanjutnya, pada pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan pembuatan pupuk bokasi kandang ayam. Dilakukan penyiapan kotoran kandang ayam sebanyak 10 kg, P4 15 ml yang dilarutkan dalam 1 liter air dan 500 gula pasir. Kemudian dilakukan fermentasi selama 3 minggu. Dan tahap yang kedua yaitu persiapan media tanam, di mana media tanam yang digunakan adalah tanah dari topsoil dan polybag yang digunakan berukuran 15 x 25 cm dan dalam satu polybag diisi 1000 gram. Selanjutnya, dilakukan aplikasi pupuk bokasi kandang ayam. Dalam pengaplikasian pupuk bokasi kandang ayam yaitu pada saat memasukkan media ke dalam polybag, yaitu di mana pupuk bokasi dijadikan sebagai media tanam dengan campuran bokasi dan tanah sesuai perlakuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tahap penyemaian benih. Benih tanaman tomat ranti, Lycopodium esculentum Varcomunibale, disemai di dalam potray dengan media tanah selama kurang lebih 15 hari. Setelah itu, yaitu tahap pemindahan tanam. Bibit dari tanaman tomat ranti yang diperoleh dari penyemaian akan dipindah tanamkan pada media tanam yang telah diberi perlakuan dosis pupuk bokasi kandang ayam. Selanjutnya yaitu perawatan. Dilakukan penyiraman 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore disesuaikan dengan cuaca. Kemudian dilakukan penyulaman tanaman tomat ranti jika terdapat bibit yang dalam pertumbuhannya terganggu. Dan juga pengendalian gulma dengan metode penyiangan dan pengendalian hama penyakit dengan yang menyerang tanaman dengan cara pestisida alami dan pengendalian mekanis. Selanjutnya yaitu pengamatan. Pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat yaitu meliputi pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah helai daun, dan panjang akar. Kemudian dari pengamatan itu akan dilakukan pengamatan terhadap hasil panen tanaman tomat ranti, yaitu meliputi jumlah buah. Selanjutnya, variabel pengamatan yang akan dilakukan yaitu pertama variabel utama yaitu tinggi tanaman berupa sentimeter, jumlah daun berupa helaian, jumlah buah berupa buah, panjang akar berupa sentimeter. Selain itu, saya juga melakukan variabel pengamatan pendukung, yaitu jumlah kandungan N total, jumlah kandungan C per N, dan jumlah kandungan K. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.